Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustaz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih berikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampuni oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, keluarga kita, orang kampung kita, guru-guru kita, bahkan umat seluruh alam diampuni oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita masih di dalam bahasan bab syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahumullah, wa yuqalu asyukru ala wajhain. Bahwasanya syukur ini ada dua bagian, syukrun amun wa syukrun khasun. Yang pertama syukur yang sifatnya umum, dan yang kedua ada syukur yang sifatnya khusus. Syukur sifatnya umum ini berarti siapa saja bisa melakukan, tapi syukur yang sifatnya khusus hanya orang-orang khusus yang bisa melakukan. Fa amma syukrul am, dan adapun tentang masalah syukur yang umum, fahuwa alhamdu bil lisan wa ya'tarifa bi ni'mati min Allah taala. Syukur dengan yang secara khas adalah syukur yang am, yang umum adalah dia memuji Allah dengan lisannya. Sudah terbiasa ya, biasanya kalau mendapat nikmat maka muji Allah dengan lisannya dengan ucapan alhamdulillah. Itu syukur secara umum, dan dia tahu bahwasanya nikmat datangnya daripada Allah. Ya. Jadi dia tahu, yakin bahwasanya nikmat datangnya daripada Allah, dan dia bersyukur hanya dengan lisannya saja. Ini syukur yang sifatnya umum, yang memang dilaksanakan oleh setiap orang Islam bahkan. Makanya walaupun orang nggak sholat Pak, kalau dapat nikmat maka alhamdulillah, itu biasa tuh. Itu bentuk syukur yang umum tuh. Jadi walaupun nggak sholat, nggak melaksanakan perintah Allah, tapi kalau dia dapat nikmat, misalnya gajinya naik, alhamdulillah. Tapi itu hanya di lisan saja. Ya. Wa amma syukrul khas, dan adapun syukur yang khas, yang khusus ini yaitu falhamdulillahi bil lisan wal ma'rifat bil qalbi wal hikmatu bil arkan wa hifdzul lisani wa sairul jawari amma la yahil. Dan adapun syukur yang sifatnya khusus adalah syukur yang dilakukan oleh seseorang dengan cara memuji Allah dengan lisannya, terus dia makrifat kepada Allah dalam hatinya, dan dia mengamalkan daripada apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bisa menjaga lisannya dan bisa menjaga semua anggota tubuhnya daripada perkara yang tidak halal. Artinya singkatnya bahwasanya syukur yang secara khas ini, syukur yang kepada orang-orang tertentu, ini syukur yang diucapkan dengan lisan, kemudian dilaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya. Dengan kata lain,
bahwasanya semakin dia mendapatkan nikmat, maka semakin rajin ibadah kepada Allah. Semakin banyak mendapatkan nikmat, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang syukur yang sifatnya khusus. Dan syukur yang semacam ini memang gak banyak orang. Ya. Jadi syukur yang khusus ini gak banyak orang lakukan. Sehingga apa? Sehingga banyak yang terjadi. Seseorang ini kalau diuji dengan kemiskinan dia kuat, tapi giliran sudah menanjak dikit ekonominya, biasanya sudah beda lagi gaya hidupnya. Bahkan kadang-kadang waktu miskin dia taat banget sama Allah. Waktu miskin baca Qur'annya rajin, berjamaahnya rajin, bahkan zikirnya rajin. Pendek kata, semua amalan yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dihidupkan dalam kehidupannya. Dia sangat taat kepada Allah saat dalam keadaan miskin. Tapi di saat dalam keadaan kaya sudah beda lagi. Gayanya sudah beda, jalannya sudah beda. Maka semakin kaya bisa jadi semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada orang yang semacam ini, maka tidak bisa dibilang sebagai orang yang syukur secara khusus, ya. Tapi itu masih terbilang syukur yang secara umum. Jadi syukur yang secara khusus adalah melaksanakan perintah Allah dengan nikmat yang diberikan Allah. Semakin diberikan nikmat oleh Allah, semakin dekat dengan Allah. Semakin diberikan nikmat oleh Allah, semakin rajin ibadah kepada Allah. Memang orang seperti ini gak banyak. Ada. Kenapa? Karena yang banyak biasanya saat miskin dia rajin ibadah. Cuman saat sudah kaya lupa ibadah. Dan hal yang semacam ini bukan hanya terjadi zaman sekarang aja, Pak. Bahkan di zaman Rasulullah SAW itu pun pernah terjadi yang seperti itu. Ini sahabat Nabi nih, yang memang tiap hari bersama Nabi, tapi lalai juga ternyata setelah diuji dengan kekayaan. Siapa dia? Yang sudah masyhur kisahnya, yaitu kisah daripada Sa'labah. Di mana Sa'labah ini termasuk sahabat Nabi yang memang dekat juga sama Nabi. Cuman Sa'labah ini setelah sholat, dia tidak zikir dulu, dia tidak doa dulu, bahkan tidak buat dia dulu, langsung dia kabur. Ini Sa'labah. Nah, makanya hal yang semacam itu menjadi perhatian daripada Rasulullah SAW, yang sehingga suatu ketika Sa'labah ini dipanggil oleh Rasul. Wahai Sa'labah, iya Rasul, saya lihat ini kamu, kalau bahasa kita nih, habis sholat ini kok langsung kabur nih. Kamu gak suka beristighfar ya? Kamu gak suka doa ya? Kamu gak betah ya lama-lama di masjid, kalau bahasa kita. Maka kata Sa'labah, wahai Rasul, bukannya saya gak mau istighfar ya Rasul, gak mau doa ya Rasul, bukannya saya gak betah ya Rasul di masjid. Cuman yang jadi masalah, kalau saya ke masjid seperti ini ya Rasul sholat, maka di rumah istri saya itu dalam keadaan tidak berpakaian. Makanya setelah sholat saya langsung pulang, karena bergantian Rasul dengan istri saya melaksanakan daripada yang namanya sholat. Udah deh, kalau gitu karena ini Rasul sudah membuka pembicaraan, gini aja ya Rasul, kan Rasul ini doanya panjur kan. Udah deh, saya doakan kaya dah. Nanti kalau saya kaya udah beres urusan dah. Pokoknya semuanya saya bantu. Bangunan gak ada yang mangkrak dah. Pokoknya perlu dana saya siap mendanain. Pokoknya saya jadi orang kaya ya Rasul. Maka apa? Jawab Rasulullah SAW, Sa'labah, bahwasanya miskinmu itu lebih baik daripada kamu kaya. Ini jawaban Rasul. Jadi kamu miskin lebih baik daripada kamu kaya. Akhirnya Sa'labah pulang dah. Terus kedua kalinya Sa'labah mohon lagi pada Rasul agar supaya didoakan menjadi orang kaya. Jawab Rasul sama, wahai Sa'labah, bahwasanya kamu dalam keadaan miskin ini lebih baik daripada kamu kaya. Kemudian gagal lagi dah yang kedua. Yang akhirnya bertemu Rasulullah SAW yang ketiga kalinya. Yang ketiga kalinya ini karena Sa'labahnya agak maksa,
Maka didoakan oleh Rasul agar supaya menjadi orang kaya, kemudian dibekalin dengan satu kambing yang lagi bunting. Maka kambing ini dipelihara oleh Sa'labah. Semakin hari, maka kambing ini semakin berkembang biak. Maka Sa'labah ekonominya sudah semakin meningkat, sudah semakin kaya Sa'labah, sehingga di setiap bukit, di setiap lembah di sana yang ada kambing daripada Sa'labah. Lah makanya Sa'labah kondisinya beda. Yang waktu miskin dia rajin ke masjid, 5 kali ke masjid, giliran sudah kaya ini sudah berkurang. Bisa berkurang 3 kali ke masjid, bahkan cuman sekali ke masjid sehari, sampai akhirnya seminggu sekali ke masjid. Kenapa? Karena sibuknya dengan mengurus daripada hartanya tadi. Makanya Rasul sampaikan bahwa kamu miskin lebih baik daripada kamu kaya Sa'labah. Kenapa? Karena Rasul tahu Sa'labah ini kalau jadi orang kaya nggak akan kuat diuji dengan kekayaan. Sampai akhirnya Rasul mengutus sahabat untuk minta zakat, nggak dikasih juga zakat oleh Sa'labah. Nah ini suatu contoh bahwasanya kalau lagi miskin Pak, gak usah bangun ini. Udah deh, pokoknya kalau saya kaya, beres dah. Bangunan saya ngurus dah. Pokoknya saya pengen duit, saya pinjemin dah. Itu karena dalam kondisi miskin Pak. Tapi giliran sudah kaya, biasanya sudah beda lagi cara berpikirnya. Jadi Sa'labah ini merupakan satu contoh yang kuat diuji dengan kemiskinan, tapi ternyata tidak kuat diuji dengan kekayaan. Tapi beda lagi di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada juga suami istri, di mana suami istri ini hidupnya miskin banget. Maka suatu ketika datang kepada Nabi Musa, minta doa, ya Musa, Nabi Musa, doakan kepada Allah agar saya jadi orang kaya. Makanya didoakan oleh Nabi Musa kepada Allah. Maka jawab Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, kaummu itu yang suami istri itu akan saya jadikan orang kaya. Tapi cuma setahun. Setelah setahun dia miskin lagi. Gimana, mau nggak kira-kira?" Maka Nabi Musa sampaikan kepada suami istri tadi. Ya kalau bahasa kita Mas, ini doamu dikabulkan oleh Allah, cuman kamu kaya setahun doang. Setelah setahun kamu miskin lagi. Gimana, mau gak kira-kira? Maka kata orang tadi, ya udah Nabi Musa gak apa-apa dah. Walaupun setahun, yang penting saya udah pernah jadi orang kaya. Jadi paling enggak nanti kalau saya pulang kampung misalnya kan, ketemu teman-teman kan saya bisa cerita bahwasanya saya dulu jadi orang kaya. Rumah saya gede, ini punya, kan lumayan lah walaupun bekas kaya. Akhirnya dijadikan orang kaya oleh Allah. Cuman keluarga ini beda dengan Sa'labah. Keluarga suami istri ini semakin kaya, semakin taat beribadah. Semakin kaya, semakin dekat dengan Allah. Bahkan semakin kaya, sedekah semakin rajin. Sholatnya semakin rajin, zikirnya semakin rajin. Pendek kata, perintah Allah Subhanahu wa taala semakin kuat dilakukan dalam kehidupannya. Sampai akhirnya setelah 1 tahun dia kaget juga, ini sudah 1 tahun lebih. Tapi kenapa kok gak miskin lagi? Katanya kaya cuma 1 tahun, setelah itu miskin lagi. Ini kenapa nih? Kok gak miskin lagi? Maka datanglah keduanya kepada Nabi Musa. Nabi Musa munajat kepada Allah bahwasanya si dua keluarga suami istri tadi nanya, kenapa sudah setahun kok semakin kaya, enggak miskin-miskin? Maka jawab Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, 1 tahun sudah saya tutup keran kekayaan untuknya. Cuman mereka berdua membuka dengan sumber yang lain. Saya tutup satu sumber kekayaan, ternyata dibuka dengan sumber yang lain. Dia buka dengan sumber sedekah, dia buka dengan sumber sholat, dia buka dengan sumber zikir dan sebagainya. Pendek kata, sudah saya tutup satu
pintu, satu sumber, ternyata mereka buka dengan berbagai macam sumber. Maka wajar semakin hari bukan semakin miskin, semakin hari semakin kaya. Artinya apa? Contoh itu adalah merupakan contoh orang yang diuji dengan kemiskinan juga kuat, diuji dengan kekayaan juga kuat. Nah, itu kan. Jadi artinya semakin dia mendapatkan nikmat daripada Allah, maka dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Muhammad bin Ka'ab annahu qala asy-syukru al-amal. Jadi Muhammad bin Ka'ab mengatakan bahwasanya syukur ya amal. Syukur ya dibuktikan dalam perbuatan. Makanya kalau orang mengatakan syukur kepada Allah tapi dia enggak sholat, dia enggak puasa dan sebagainya, maka pada dasarnya ini bukan dikatakan sebagai orang yang syukur. Kenapa? Karena asyukru al-amal, syukur adalah mengamalkan apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, ya. Jadi bukan hanya di lisannya saja, tapi dibuktikan dalam amalannya. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Diceritakan daripada Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faslatani man kana fihi katabahullahu indahu syakiran sabiran." Bahwasanya apabila dua hal ada di dalam diri seseorang, maka akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bersyukur dan orang bersabar. Jadi ada dua hal, kalau ada dalam diri seseorang maka akan dicatat sebagai orang bersyukur dan orang bersabar. Ini menunjukkan bahwasanya bagaimana kiat-kiat agar supaya menjadi orang yang bersyukur dan juga menjadi orang yang bersabar. Ihdahuma ayang zula fi dinihi ila man fawqahu fayaqtadi bihi. Yang pertama, agar seseorang ini dicatat sebagai orang bersyukur, untuk urusan agama dia melihat kepada yang lebih atas, kemudian dia mengikutinya. Ini kiat untuk menjadi yang namanya orang bersyukur dan bersabar. Jadi untuk urusan agama dia melihat kepada yang lebih atas, kemudian dia mengikutinya. Satu contoh, misalnya dia nggak bisa sholat ke masjid, maka dia lihat temannya, teman saya itu sholat berjamaah ke masjid. Kalau dia bisa, kenapa saya enggak? Dia dengar teman saya itu satu hari bisa baca 1 juz. Kalau teman saya bisa, kenapa saya enggak? Jadi dia melihat kepada yang atas untuk urusan agama, kemudian dia mengikutinya, mencontoh daripada amalan-amalan agama yang dia lihat tadi. Kenapa? Karena pada dasarnya dalam kehidupan kita ini itu diperlukan contoh, Pak. Manusia itu lebih mudah kalau lihat contoh. Makanya di dalam urusan agama ini perlu contoh. Dan contoh-contoh yang terbaik. Contoh yang terbaik siapa? Contoh Nabi. Nah, bagaimana supaya kita bisa mencontoh Nabi? Maka kita harus mencontoh daripada ulama yang dekat dengan kita. Artinya ulama yang memang ulama itu mengamalkan apa yang Nabi contohkan, mengamalkan apa yang Nabi perintahkan. Nah, makanya setelah melihat kepada yang lebih atas, maka niat untuk mengamalkan dan untuk mengikutinya. Suatu contoh sederhana gini, kalau teman-teman saya bisa ikut salat subuh, kenapa saya enggak? Itu contoh, ya. Jadi lihat, kalau teman-teman saya jam 3 bangun bisa pergi ke masjid mana, kenapa saya enggak? Ya. Nah, jadi kalau ada orang seperti itu, maka nanti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang bersyukur dan orang bersabar. Dan yang kedua, wa yanzuru fid dunya man huwa dunahu fayahmatullah.
Yang kedua adalah melihat untuk urusan dunia kepada yang lebih bawah. Dan kemudian dia bersyukur kepada Allah, muji Allah. Jadi kalau untuk urusan agama yang dilihat yang lebih atas, kemudian dia memuji Allah dan kemudian dia mengikutinya. Dan yang kedua adalah melihat urusan dunia ini kepada yang lebih bawah. Sehingga apa? Sehingga dia bisa bersyukur. Misalnya dia punya gaji 10 juta, alhamdulillah. Itu teman saya cuma 8 juta gajinya. Yang gaji 5 juta, alhamdulillah teman saya cuma 4 juta. Bahkan yang punya gaji 2 juta pun alhamdulillah teman saya ada nggak kerja. Lah pendek kata, bagaimana untuk urusan dunia ini lihat yang lebih rendah, yang lebih bawah. Kenapa? Agar supaya bisa memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kiat agar supaya menjadi orang bersyukur dan bersabar, yang pertama melihat urusan agama kepada yang lebih atas, kemudian dia mengikutinya. Dan untuk urusan dunia melihat yang lebih bawah dan dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya dua hal ini apabila ada dalam diri kita, maka kita akan mudah menjadi orang bersyukur dan juga mudah menjadi orang bersabar. Kenapa? Karena ada juga kebalikannya gini, Pak. Jadi kalau urusan agama dia lihat yang lebih rendah, dia lihat di bawahnya. Ya alhamdulillah, saya walaupun cuma sekali sehari saya ke masjid, daripada teman saya seminggu sekali itu. Yang seminggu sekali dia berpikir, alhamdulillah, walaupun seminggu sekali saya ke masjid, teman saya tuh 1 tahun sekali baru ke masjid itu. Ini artinya kalau orang melihat urusan agama kepada yang lebih bawah, sedangkan urusan dunia dia lihat yang lebih atas. Sehingga kalau sudah urusan dunia ini melihatnya yang lebih atas, pusing Pak. Jadi nggak ada tenangnya. Bagaimana kalau teman saya ini punya mobil 5, bagaimana saya punya 10? Akhirnya ngejar target terus. Nah sehingga kalau orang sudah seperti itu, maka tidak akan dapat bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bawaannya bagaimana selalu melihat yang paling atas. Dan biasanya kalau ada orang yang seperti ini, hidupnya gak akan tenang. Kenapa? Karena isunya kurang terus. Dapat segini, cuman masak segini. Dapat segini, iya sih, tapi cuman segini. Pendek kata gak ada syukurnya. Dan kalau orang sudah gak ada syukurnya, maka jangan harap hidupnya orang yang semacam ini bahagia. Tapi hidupnya akan susah. Walaupun dia duitnya banyak, hartanya banyak, tapi kalau selalu melihat yang lebih atas, maka kebahagiaan tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kunci daripada bahagia ini, Pak, lihat yang ada, jangan memikirkan yang belum ada. Contohnya gini, ada satu burung di tangan, itulah yang dipikirkan. Jangan sampai melupakan satu burung di tangan, tapi ternyata yang dipikirkan 1000 yang masih terbang. Nah sehingga apa? Sehingga kalau memikirkan 1000 yang masih terbang, bisa-bisa yang sudah di tangan ini lepas. Yang 1000 kagak dapat juga. Artinya di sini bolehlah kita punya cita-cita, boleh kita punya keinginan, cuman ya harus sesuai dengan kemampuan kita. Kenapa? Karena kalau tidak sesuai dengan kemampuan kita, jauh daripada kemampuan kita, nanti yang susah kita sendiri. Suatu contoh gini, Pak, misalnya mampunya kredit motor Beat, tapi ternyata dia kreditnya motor yang gede itu NMAX. Itu bukan sedang susah nanti, Pak. Kenapa? Karena tidak sesuaikan dengan kemampuannya, ya. Sehingga kalau tidak disesuaikan dengan kemampuannya, belum dapat setengah jalan karena nggak bisa bayar, ditarik itu motor. Sehingga apa? Yang murah nggak dapat, yang mahal pun juga hilang. Artinya apa? Artinya boleh kita punya keinginan, tapi harus disesuaikan dengan kemampuan kita. Ya. Supaya apa? Supaya nanti kita ini termasuk golongan daripada orang-orang yang bersyukur dan bersabar.
di dalam kehidupan ini. Silakan Pak, balik ada pertanyaan. Kalau nggak ada saya lanjutkan. Saya ulangi bahwasanya agar seseorang ini bisa bersyukur dan bersabar, yang kedua yang agar supaya bisa bersyukur dan bersabar, yang pertama melihat urusan agama kepada yang lebih tinggi kemudian mengikutinya, dan melihat urusan dunia kepada yang lebih rendah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah-mudahan hal yang semacam ini ada dalam diri kita dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita semuanya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.